Islam atau di dalam agama Islam, ketika kita beribadah tidak semerta-merta sesuka kita melakukan ibadah, tidak seperti itu. Maka kita butuh bimbingan oleh seorang faqih yang memenuhi syarat-syarat untuk dia memberikan fatwa atau berfatwa sesuai dengan yang termaktub di dalam Al-Quran ataupun hadis, ya. Nah, ini adalah fikih. Jadi kitab fikih adalah ilmu yang menjelaskan kepada kita tentang syariat Islam, dan juga sebagai pedoman atau rujukan kita untuk beribadah. Pertama yang dibahas di dalam kita, Anda langsung masuk kepada kitab, ya. Di dalam kitab Minhajus Sholihin, ya, Minhajus Sholihin juz pertama, ya, kita bisa lihat, ya. Kita bisa lihat di situ dibahas tentang, atau pertama kali ditulis adalah bab tentang taklid, ya. Itu pertama yang dibahas dalam kitab fikih adalah bab taklid atau bab istihad, ya, dan bab taklid. Nah, apa rahasia dari kedua bab ini? Bab taklid adalah bab mengikuti. Kita harus mengikuti seorang marja. Itu di dalam mazhab Ahlul Bait. Nah, kalau di dalam mazhab Ahlus Sunnah kan masing-masing ada yang mengikuti kepada Syafi'i, ada yang mengikuti kepada Hambali, Maliki, Hanafi, dan seterusnya. Nah, itu di dalam Ahli Sunnah. Tapi imam mazhab mereka telah wafat. Nah, di dalam mazhab Ahlul Bait tidak. Di dalam mazhab Ahlul Bait, imam atau marja harus hidup. Mereka lah yang membimbing para pengikutnya atau orang yang mengikutinya di dalam tata cara beribadah harus hidup. Nah, sebab kenapa pertama yang dibahas di dalam kitab fikih atau bab istihad, pertama kali di dalam kitab fikih itu bab taklid dan istihad. Sebab kalau kita lihat, ya, bab-bab yang ada di fikih itu sangat berpengaruh pada bab taklid ini, seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa mengatakan amalan kita sahih atau sah. Sebab apa? Karena ketika kita melakukan sebuah perbuatan, ya, di dalam di dalam ibadah, maka perbuatan yang kita lakukan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para ulama yang memenuhi syaratnya yang disebut dengan marja, atau sesuai dengan kehendak kita. Nggak seperti itu. Allah menginginkan ibadah kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuai dengan kehendak kita. Ya, kalau misalkan kita beribadah sesuai dengan keinginan kita, apa bedanya dengan iblis? Yang mana iblis beribadah sesuai dengan keinginannya. Karena itulah iblis itu dikutuk. Karena apa? Karena dia ingin menyembah Tuhan sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Karena itulah jika kita ingin beribadah, ibadah kita sahih atau tidak, ya, nah itu harus kita berpedoman atau bertaklid mengikuti seorang marja di dalam mazhab Ahlul Bait. Nah, itu fikih Ahlul Bait mengajarkan kepada kita untuk bertaklid. Nah, misalkan kembali lagi, jika sesuai dengan realita hukum ibadah kita, misalkan apa? Ibadah kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sesuai dengan apa maksudnya? Sesuai dengan kitab fikih. Tidak masalah. Ya, misalkan dia tidak tahu bahwa bertaklid dalam fikih mazhab Ahlul Bait itu wajib, harus. Kalau tidak bertaklid, maka apa? Ibadahnya tidak akan sah. Dia nggak tahu hukum seperti itu. Dia tidak tahu apakah telah sesuai ibadahnya ini, sholatnya, puasanya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ibadah, ya, sesuai dengan realita hukum yang ada atau tidak sesuai. Nah, kan itu ketika kita tidak mengetahui, kan kita tidak bisa menjamin ibadah kita ini sah atau tidak. Karena apa? Ya, kita melakukan sesuka hati kita.
bukan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai hukum syariat berdasarkan Al-Qur'an dan riwayat yang telah digodok atau dimatengkan oleh para maraji. Ya. Nah, di sini kita tidak bisa menjamin ibadah kita benar kalau kita tidak berkiblat mengikuti seorang marja. Ya, seperti kalau dalam mazhab ahli sunnah, ketika dia beribadah dia sesuai dengan mazhab siapa, A, B, C atau lainnya, kan harus sesuai. Harus dia, misalkan dia Syafi'i, ya dia harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syafi'i. Kalau dia misalkan mengikuti mazhab dari Hambali, berarti ibadahnya, fikihnya harus sesuai dengan mazhab Hambali. Tidak boleh misalkan dia mazhab Syafi'i mengikuti fikihnya fikih Hambali, tidak boleh. Tidak sah di dalam ibadah seperti itu. Jadi di dalam syariat Islam, di dalam hukum fikih itu ditata supaya orang beribadah sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak dirinya masing-masing. Bayangkan, nauzubillah, kalau seandainya manusia ini beribadah sesuai dengan kehendak dirinya, apa yang akan terjadi? Ya bisa jadi manusia ini sholat ada menghadap utara, ada menghadap selatan, ada menghadap timur. Bisa jadi sholatnya macam-macam, ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang macam-macam. Bisa jadi ada yang tidak pakai ruku, ada yang pakai ruku, ada yang sujud. Karena apa? Ibadahnya sesuai dengan kehendaknya. Allah tidak menginginkan ibadah seperti itu. Allah tidak menginginkan ibadah sesuai dengan kehendak hambanya. Tidak. Allah menginginkan ibadah kita sesuai dengan kehendak dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita kalau sekolah di SD atau SMP atau SMA atau di perguruan tinggi, kita belajar sesuai dengan kehendak diri kita atau sesuai dengan kehendak sekolah? Ya, sesuai dengan kehendak sekolah. Kalau kita mau belajar sesuai dengan diri kita, sesuai dengan keinginan kita, ya akan dikeluarkan oleh sekolah. Sekolah tidak akan menerima. Kita belajar sesuai dengan kehendak apa yang diinginkan oleh sekolah atau universitas. Kalau sesuai dengan keinginan kita, ya pasti kita sudah diusir, tidak akan diterima di sekolah itu atau di universitas itu. Demikian pula dengan ibadah. Ibadah pun seperti itu. Kalau kita ibadah sesuai dengan keinginan kita, akan ditolak oleh Allah. Berarti ditolak itu ya tidak sah. Ibadah kita batal, ibadah kita. Ya, jadi apa? Ibadah kita yaitu harus sesuai dengan realita hukum yang ada, sesuai dengan realita fatwa dari marja, ya, dari marja. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab fikih, ya dalam kitab fikih mazhab Ahlul Bait, yaitu pertama kali yang diletakkan dalam bab-bab di kitab fikih itu apa? Pasti bab taklid. Nah, kalau kita lihat di fikih-fikih sebelumnya, ya fikih-fikih terdahulu, itu bab taklid tidak ada di awal. Tidak di awal, tapi pada zaman para marja sekarang meletakkan bab taklid itu di awal. Karena itu taklid adalah atau mengikuti kepada seorang marja, ya, atau seorang yang marja ini adalah tempat rujukan dari hukum syariat, ya, yang dia telah memenuhi syariat, telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang marja. Nah, kita harus bertaklid kepada salah satunya. Nah, yang anak ambil di dalam pembahasan kitab fikih pada hari ini dan seterusnya adalah berdasarkan dari kitab Marja Ayatullah Said Ali Sistani, yaitu kitab Minhajus Sholihin juz pertama. Nah, kalau kita di sini ada 3 kategori, ya. Ada 3 kategori di dalam pembahasan bab taklid. Pertama adalah istihad, taklid itu sendiri, istihad dan ikhtiyat. Ya. Ada istihad itu adalah mencurahkan kemampuan untuk
mengistimbatkan atau menyimpulkan sebuah hukum, yaitu menyimpulkan sebuah hukum jelas ya berdasarkan kitab dan riwayat yang ada. Kalau taklid adalah kita mengikuti seperti misalkan dalam mazhab Ahlussunnah dia mengikuti Syafi'i atau dia mengikuti Hambali atau dia mengikuti Maliki. Nah, kita di dalam mazhab Ahlul Bait Syiah Imamiyah juga demikian, mengikuti dari salah seorang marja dari berbagai macam marja yang ada. Banyak marja di dalam mazhab Syiah Ahlul Bait, pengikut pencinta keluarga Nabi Sallallahu Alaihi, yaitu para maroji banyak. Ada yang misalkan berasal dari Iran, ada yang berasal dari Irak ya. Nah, kembali lagi tadi Anda katakan ada 3 kategori ya. Ada yang disebut dengan ijtihad, ada yang disebut dengan taklid, dan ada yang disebut dengan ikhtiyar. Nah, di sini Anda contohkan misalkan mandi ya. Seperti mandi janabah ya. Apakah kita tahu caranya? Kalian tahu gak caranya seperti apa mandi janabah? Apakah mandi janabah seperti begitu aja membasahi tubuh kita? Ya, dari mana kamu tahu ya bahwa mandi janabah itu wajib misalkan? Caranya seperti ini. Dari mana? Apakah kamu memang seorang mujtahid sehingga kamu bisa menyimpulkan mandi janabah seperti itu, seperti ini? Bisa jadi ketika kalian mandi kalian itu tidak sesuai dengan ketentuannya. Ya, bisa jadi kalian mandi janabah tapi tidak sesuai dengan ketentuan fikih, ya seenaknya sendiri. Nggak bisa seperti itu, nanti mandinya tidak sah. Berwudu juga begitu, dia berwudu sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak ketentuan atau yang telah digariskan oleh mazhab. Tidak bisa seperti itu. Dia pengikut mazhab Ahlul Bait, tapi ketika dia mandi sesuai dengan keinginannya. Yang penting mandi, niat. Tidak seperti itu. Ada aturannya dalam mandi. Nah gitu. Lalu, ketika kalau kalian ini bukan mujtahid, ya, kalian bukan mujtahid, berarti kalian bukan seorang ulama yang bisa menyimpulkan sebuah hukum. Kamu orang awam. Kalau kalian bukan mujtahid, lalu apakah kalian seorang muqallid, orang yang mengikuti kepada marja hingga tahu cara-cara mandi? Ya, hingga tahu cara-cara mandi. Kalau kamu seorang muqallid, lalu kamu tahu cara-cara mandi. Nah, itu lain lagi, berbeda. Itu lain lagi. Berarti kamu sudah tahu. Kalian sudah belajar tentang tentang mandi sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan fatwa dari marja tertentu. Kalau kamu tidak taklid, bagaimana kamu tahu mandi itu benar atau sah? Dari mana? Kamu tidak taklid kepada seorang marja, lalu kamu mandi janabah. Dari mana kamu tahu mandi kamu itu sah? Dari mana? Nggak bisa, karena kamu nggak tahu. Kamu asal mandi saja. Aku mandi janabah, tapi nggak tahu caranya seperti apa. Yang penting basah. Tidak seperti kamu tidak akan tahu benar atau sah atau tidak mandi kamu kalau kamu tidak bertaklid. Nah, kalau kamu ini bukan mujtahid, bukan juga seorang yang muqallid mengikuti, apakah kamu seorang yang ikhtiyar, orang yang sudah mempunyai kemampuan untuk berikhtiar, yaitu berhati-hati hingga kamu tahu cara mandimu, hingga kamu tahu cara mandinya. Nah, lalu ketika kamu seorang ikhtiyar, berarti kamu sudah mengetahui karena kamu mempunyai kemampuan untuk berikhtiar, berhati-hati berdasarkan dari kesimpulan hukum-hukum yang berada di Al-Quran dan hadis. Nah, kalau kamu bukan seorang ikhtiyar, ya bisa jadi, ya berarti apa? Kamu bukan seorang mujtahid, bukan seorang muqallid, bukan juga seorang ikhtiyar. Berarti apa? Dari mana kamu tahu mandi kamu itu sah? Maksudnya di sini ya. Jadi jika kamu bukan mujtahid, bukan muqallid, dan bukan juga muhtad, orang yang berhati-hati, jaminan apa yang bisa membuat ibadahmu itu sah
atau aman, sehingga amalannya tidak batal dan kamu juga tidak berdosa dan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminannya apa? Kalau kamu bukan seorang mustahid, bukan seorang muqallid, orang yang mengikuti marja, dan juga bukan orang yang muhtad, orang yang berhati-hati, jaminannya apa? Kalau kamu bukan seorang insya Allah ini bisa dipahami ya. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir saja ya, ditulis atau Ana ulangi lagi ya. Jadi kalau kita kalau kita bukan seorang mustahid, bukan seorang muqallid, bukan seorang muhtad, yaitu bukan seorang marja, bukan seorang muqallid yang mengikuti marja, bukan juga orang yang berihtiyat, yang sudah mempunyai kemampuan untuk berihtiyat di dalam sebuah hukum, ketiga-tiganya bukan. Dari mana kamu bisa mengetahui ibadah kamu sah, tidak batal, ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari mana kamu dari mana kamu tahu? Gak bisa. Karena apa? Tidak ada tolak ukur dalam ibadah kamu. Maka itulah di dalam mazhab Ahlul Bait, Syiah Imamiyah diwajibkan kita untuk bertaklid kepada seorang marja. Kalau kita tidak bertaklid kepada seorang marja, maka apa? Ibadah kita tidak bisa mengetahui benar atau salah. Kita tidak bisa mengetahui. Karena apa? Kita tidak ada rujukan dan tidak dibenarkan ketika kita tidak bertaklid kepada seorang marja. Seperti dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, ya, mereka ketika beribadah harus sesuai dengan fikih masing-masing. Tidak boleh mereka, aku nggak mau bermazhab, aku ya sholat seperti sholatnya Rasul. Dari mana kalian tahu sholat Rasul itu seperti apa? Dari mana? Aku ini Islam, yang penting sholat. Ya, kamu sholat seperti apa? Siapa yang mengajari? Rasulullah. Kamu tahu sholat Rasulullah seperti apa? Kan seperti itu. Ya itulah, dan mazhablah yang menuntun kita, yang mengayomi kita supaya ibadah kita ini tidak salah dan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuai dengan keinginan kita. Nah, itulah kenapa pentingnya bab taklid, ya, bab mengikuti seorang marja di dalam fikih. Karena itu di dalam kitab fikih pada zaman sekarang, para marja sekarang itu pasti yang diawali dengan bab taklid. Berbeda kalau kita lihat kitab fikih terdahulu seperti Lum'ah dan lain-lainnya, pasti selalu diawali dengan bab toharoh baru dan diakhiri dengan bab diat, tidak diawali dengan bab taklid. Itu kitab-kitab fikih terdahulu. Bahkan kalau kita dilihat di dalam kitab-kitab ahli sunnah, tidak ada sama sekali pembahasan bab taklid, padahal taklid itu adalah bab yang menentukan dari semua bab-bab fikih yang ada di dalam kitab fikih. Gitu. Coba misalkan kita buka dalam fikih, ya, kitab fikih, kita lihat bab pertama, pasti bab pertama itu bab taklid yang tertulis. Kenapa? Sebab semua amalan-amalan, sekali lagi, sebab semua amalan-amalan yang kita lakukan bergantung dengan taklid. Bergantung dengan taklid. Nah, kalau bergantung dengan taklid berarti apa? Amalan kita ya akan sah kalau kita bertaklid. Kalau kita tidak bertaklid, kita tidak sah. Karena kepada siapa kita beribadah ini? Kita berpayung kepada siapa? Mengikuti ke ajaran siapa? Mengajaran diri kita. Wah, kita ini orang jahil kok, bukan orang alim. Orang jahil harus mengikuti orang alim, kan seperti itu. Nah,
wajib bagi setiap mukallaf dalam ibadahnya, muamalahnya, dan amalan-amalannya, ya. Ia itu seorang mustahid atau seorang muqallid yang mengikuti, yang bertaklid, atau seorang muhtad yang ihtiyat. Nah, itu kita perlu ketahui. Kita ini peran kita, identitas kita di mana dari ketiga itu? Apakah kita seorang mustahid? Kalau kita seorang mustahid, orang alim, ya kita tidak perlu bertaklid karena diri kita sudah mempunyai kemampuan. Nah, nanti di dalam syarat-syarat untuk menjadi mustahid atau marja itu nanti akan disebutkan. Nah, apakah kita seorang muqallid? Nah, kalau kita orang jahil berarti kita harus bertaklid. Atau kita seorang muhtad. Kalau kita seorang muhtad berarti kita bisa, yaitu mengamalkan sesuai apa yang kita miliki, kemampuan, keilmuan kita. Nah, itu ada 3. Nah, di sini perlu kita ketahui, ya, masalah-masalah taklid ini, ya, ini yang harus kita garis bawahi. Jadi masalah-masalah taklid ini hanya berkisar pada masalah yang tidak diketahui, ghairul ma'lum atau ghairul qat'i, bukan qat'i. Itu saja. Maksud dari ghairu ma'lum dan ghairu qat'i itu apa? Maksudnya apa? Ya. Nah, seperti misalkan sholat subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Dalam hal ini tidak masuk dalam bab taklid dan tidak layak kita bertanya, apakah kamu bertaklid dalam masalah sholat maghrib 3 rakaat kepada siapa? Tidak demikian, tidak wajib, tidak harus. Sudah maklum karena di dalam Al-Quran tertulis, sudah qat'i, tidak wajib kita bertanya, tidak wajib kita bertaklid sholat maghrib 3 rakaat kepada marja' fulan, enggak. Tidak wajib kita bertaklid masalah sholat isya, bahwa sholat isya itu 4 rakaat saya bertaklid kepada marja' fulan, enggak, karena ini masalah qat'i, masalah yang sudah termaktub di dalam Al-Quran. Nah, nanti bertaklidnya pada masalah juz-juznya, masalah bacaannya. Nah, itu bertaklidnya di situ. Tapi masalah jumlah rakaatnya, kita sholat maghrib 3 rakaat, sholat maghrib 4, sholat isya 4 rakaat, itu kepada marja' fulan, enggak, tidak wajib bertaklid. Bahkan tidak boleh kita bertaklid di dalam permasalahan-permasalahan yang sudah termaktub di dalam Al-Quran. Seperti misalkan daging babi diharamkan, ana bertaklid kepada marja' fulan, enggak boleh karena sudah termaktub di dalam Al-Quran. Jadi permasalahan yang sudah tertulis jelas di dalam Al-Quran tidak wajib kita bertaklid, bahkan tidak boleh kita bertaklid karena sudah termaktub di dalam Al-Quran. Nah, demikian pula di sini karena memasuki bulan Ramadan, ya, tidak boleh kita bertanya tentang hukum puasa bulan Ramadan. Kita hukumnya, ya, bukan amalan-amalannya. Hukum puasa bulan Ramadan itu kan wajib. Tidak boleh kita bertanya kepada seseorang, kamu puasa Ramadan bertaklid kepada mustahid siapa? Kepada marja' siapa? Tidak boleh kita bertanya seperti itu. Puasa Ramadan itu wajib, sudah tertulis di dalam Al-Quran. Jadi tidak perlu kita menanyakan seseorang bahwa kamu ini puasa Ramadan bertaklid kepada siapa? Tidak wajib, bahkan tidak boleh kita bertaklid dalam masalah hukum puasa itu wajib. Bertaklidnya nanti masalah bagian-bagiannya, misalkan apa yang membatalkan puasa. Nah, itu baru kita bertaklidnya di dalam juz-juznya, bagian-bagiannya. Jadi masalah-masalah yang maklum, yang qat'i, yang sudah termaktub di dalam Al-Quran, ya sudah jelas, ya, yang sudah ada ketetapannya di dalam syariat, yaitu di dalam Al-Quran, tidak boleh bertaklid, ya. Bahkan tidak diperbolehkan untuk beristihad, karena ini masalah doruri, yaitu doruriatuddin. Kalau masalah doruriatuddin, tidak boleh kita untuk bertaklid ataupun beristihad.
lanjut ya. Lalu apa maksud dari apa arti atau maksud dari mukallaf? Yaitu mukallaf adalah orang yang berakal dan balik, kan seperti itu. Yang disebut dia mukallaf adalah orang yang sudah berakal dan sudah balik, ya. Nah, sebenarnya kalau kita merujuk kembali dalam masalah taklid, ya, taklid ini atau mengikuti kepada seorang marja atau seorang pemimpin mazhab, ya, dalam Islam, kalau dalam mazhab Ahlul Bait disebut dengan marja. Sebenarnya masalah taklid ini masalah sesuatu yang badihi, sesuatu yang sudah jelas. Maksudnya sesuatu badihi atau sudah jelas itu apa? Seperti misalkan listrik rumah kita ini mati. Listrik rumah kita mati. Maka kemana kita akan merujuk? Ya sudah pasti ke tukang yang ahli dalam hal listrik, bukan merujuk kepada tukang roti, kan gitu. Kita sakit, kemana kita akan pergi? Ke rumah sakit, yaitu ke dokter, kan gitu. Kita akan pergi ke rumah sakit atau ke dokter, bukan ke mall, kan gitu. Jadi permasalahan taklid mengikuti seorang marja ini sesuatu yang sudah sangat jelas, badihi sekali, sudah sangat jelas. Kita ketika tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki listrik, lalu listrik kita mati, ya kita panggil tukang listrik, kan gitu. Kita sakit dan kita bukan seorang dokter, ya kita pergi ke rumah sakit atau ke dokter, karena kita tidak mempunyai kemampuan seperti seorang dokter, kan gitu. Kita ingin membangun rumah, kita tidak mempunyai keterampilan untuk membangun rumah, kita panggillah tukang yang ahli dalam bangunan. Nah, itu kita merujuk kepada orang yang ahli dalam bangunan, kan begitu. Begitu juga di dalam agama. Ketika kita tidak mengetahui bagaimana cara beribadah, kepada siapa kita merujuk? Kepada marja, kepada ahlinya, kepada orang alim yang mengetahui tentang hukum-hukum syariat. Nah, di sini di dalam mazhab Ahlul Bait disebut dengan marja. Gak bisa kita tidak mengetahui cara beribadah, kita hanya melihat orang saja terus kita mengatakan anak ibadah seperti dia ibadah. Tidak bisa seperti itu. Kita harus beribadah merujuk kepada orang yang alim atau yang disebut dengan marja. Kalau kita tidak bertaklid atau tidak merujuk kepada seorang marja, ya ibadah kita tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah taklid, ya, masalah kita mengikuti seorang marja dalam beribadah adalah masalah akliyah, adalah masalah wujdani atau fitrah. Meskipun di situ ada riwayat-riwayat dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk bertaklid, tapi sebenarnya masalah taklid ini masalah akal. Sesuatu yang menurut akal itu benar, dibenarkan. Sesuatu yang menurut wujdani atau fitrah, kita layak merujuk kepada seseorang yang ahli kalau kita bukan seorang yang ahli. Seperti tadi, secara fitrah ketika kita sakit pasti kita akan merujuk kepada seorang dokter. Fitrah kita mengatakan seperti itu. Nah, ini adalah dalil dalam masalah taklid. Ya, meskipun di situ ada riwayat-riwayat dan ayat yang menjelaskan tentang taklid, tapi masalah taklid sekali lagi adalah masalah akal yang sangat bisa diterima oleh akal, dan bahkan masalah wujdani atau masalah fitrah. Fitrah mengatakan seperti itu. Nah, di sini kembali lagi ya masalah taklid. Seseorang saat tidak mengetahui sebuah masalah, ya, masalah misalkan ia ragu, ya, ia ragu antara rakaat kedua dan ketiga, apa yang harus dia lakukan? Misalkan anak lagi sholat isya, anak ragu, ini rakaat kedua atau rakaat ketiga?
ragu antara rakaat kedua dan ketiga. Apa yang ana harus lakukan? Nah, ini adalah salah satu dari masalah-masalah yang ada di hadapan kita. Dari mana? Bagaimana kita harus melakukan? Apakah sesuai dengan keinginan kita ketika kita ragu antara rakaat kedua dan tiga dalam sholat isya atau dalam sholat zuhur? Apakah kita melakukan sesuai dengan keinginan kita? Ya teruskan saja. Ya udah sampai di sini saja. Nggak bisa seperti itu. Beribadah kepada Allah tidak boleh sesuai dengan keinginan manusia. Tidak boleh sesuai dengan keinginan hambanya, tapi sesuai dengan keinginan Allah. Keinginan Allah ada di para orang-orang alim, yaitu marja. Nah, disitulah kita diwajibkan untuk taklid. Ketika kita tidak mengetahui sebuah masalah, maka kita melihat kepada seorang marja. Apa yang dikatakan oleh marja, seorang marja ketika kita menghadapi permasalahan yang kita tidak ketahui di dalam fikih, di dalam syariat. Kembali ya. Nah, ini adalah gambaran-gambaran yang ada di dalam bab taklid. Arti taklid itu sendiri apa sih? Yaitu mengambil pendapat orang alim. Itu arti taklid. Jadi taklid itu adalah mengambil mengambil pendapat orang lain. Itu arti taklid, atau mengambil pendapat orang alim atau faqih dan kita mengikutinya. Kita mengambil pendapat fulan, si marja fulan, lalu kita mengikutinya. Atau sebuah perbuatan kita yang kita sandarkan kepada orang alim, itu taklid. Jadi ketika kita menyandarkan perbuatan ibadah kita kepada fulan, maka itu dikatakan sebagai arti taklid atau bertaklid. Apa arti ikhtiyar? Kan tadi ada tiga, ada taklid, ada mustahid, ada taklid, dan ada ikhtiyar. Apa arti ikhtiyar? Nah, contoh ya. Ana berikan contoh. Ihtiyat itu bahasa Indonesianya berhati-hati ketika menghadapi sebuah hukum. Ya. Nah, misalkan seperti Ana berikan contoh ya. Dalam akad nikah ya, terkadang ada penghulu membacakan akad nikah itu hingga 2 atau 3 kali. Kan ada kalang angkah tuka wazawa suka itu sampai 2 kali atau bahkan 3 kali. Kenapa? Apakah membaca akad nikah itu harus 2-3 kali, nggak cukup 1 kali? Kan hukumnya cukup 1 kali, tapi kenapa kok ada yang membaca sampai 2-3 kali? Nah, itu sebagai ihtiyat, hati-hati. Ketika ada kesalahan di pertama, dia sudah membaca yang kedua. Ketika ada kesalahan yang kedua, dia sudah ada baca yang ketiga. Itu hati-hati. Nah, itu ihtiyat, jadi kehati-hatian. Nah, kalau mujtahid adalah seorang yang sudah memiliki kapasitas atau kelayakan untuk menjadi mujtahid. Dia tidak bertaklid lagi. Kenapa? Karena dirinya seorang mujtahid. Karena keilmuannya sudah memenuhi syarat untuk dia menjadi seorang mujtahid atau marja. Nah, itu. Jadi apa? Sehingga apa? Dia tidak perlu lagi bertaklid. Dia cukup mengikuti apa yang dia ketahui berdasarkan keilmuan dia. Nah, itu seorang mujtahid. Seperti misalkan seorang marja. Marja bertaklid kepada siapa ya? Dia tidak bertaklid kepada orang lainnya. Dia seorang marja. Dia seorang yang harus diikuti oleh kita sebagai orang awam. Dia bertaklid kepada dirinya sendiri sesuai dengan kapasitas keilmuan yang telah dia miliki. Nah, itu seorang mujtahid atau seorang marja. Contoh lain masalah ihtiyat misalnya. Ya, tadi ihtiyat, kehati-hatian. Ana safar ke suatu tempat misalnya. Ya. Ana safar pergi ke satu tempat. Dan Ana tidak tahu kewajiban Ana, apakah Ana sholat qashar atau sholat tamam. Ana nggak tahu. Kalau Ana memilih antara sholat atau tidak sholat, ini bukan ihtiyat.
ya, itu bukan ihtiyat. Misalnya anak ulang, anak pergi safar berlayar ke satu tempat, anak tidak tahu kewajiban anak ini sholat qashar atau sholat bukan qashar, maksudnya sholat 2 rakaat yang zuhur menjadi 2 rakaat, atau sholat tamam, ya, sholat seperti biasa zuhur 4 rakaat tidak qashar, ya. Anak tidak tahu kewajiban anak, harus memilih mana, qashar atau sholat tamam tidak qashar. Nah, anak harus memilih mana? Salah satunya. Nah, kalau anak memilih misalkan antara sholat dan tidak sholat, itu bukan ihtiyat, karena kewajibannya tetap harus sholat. Tapi sholatnya yang mana? Ya, kalau memilih anak nggak sholat aja lah, itu bukan ihtiyat. Sedangkan Allah mewajibkan kepada kita untuk sholat. Nah, ihtiyat memilih kita sholat qashar atau sholat tidak qashar. Nah, itu ihtiyat. Nah, bagaimana arti ihtiyat, kehati-hatian itu sendiri? Ihtiyat, ya, kehati-hatian, yaitu mengumpulkan sholat qashar dan sholat tamam gitu. Nah, anak lalu melakukan ihtiyat dengan apa? Dengan melakukan kedua-duanya, dengan sholat qashar, dengan sholat qashar dan sholat tidak qashar juga, yaitu dengan sholat 2 rakaat dan juga melakukan sholat seperti biasa. Di dua-duanya dikerjakan. Nah, ini dilakukan, ini dinamakan dengan ihtiyat. Jadi ihtiyat sekali lagi, ketika anak tidak tahu, ketika anak safar, anak kewajiban anak tidak tahu, anak sholat qashar atau tidak qashar, maka ihtiyatnya anak lakukan kedua-duanya. Anak sholat qashar, sholat tidak qashar juga. Setelah itu sholat qashar dan sholat tamam juga. Nah, itu namanya disebut dengan ihtiyat. Ada juga ihtiyat yang artinya lain, yaitu dengan cara ditinggalkan. Ada, tadi kan ada ihtiyat yang dikerjakan tadi, seperti tadi sholat qashar atau sholat tidak qashar tamam, itu namanya dikerjakan. Ada ihtiyat ditinggalkan. Ihtiyatnya, hati-hatinya kita nggak lakukan, kita tinggalkan. Contoh yang beredar sekarang misalkan rokok. Apakah boleh atau tidak boleh merokok itu? Dia bukan seorang mujtahid, dan ia juga tidak bertanya kepada seorang mujtahid, dan akhirnya dia untuk ihtiyatnya dia tidak melakukan, yaitu dengan tidak merokok. Nah, ihtiyatnya dia tidak melakukan dengan meninggalkan, yaitu dia tidak merokok. Nah, ini ihtiyatnya dengan meninggalkan. Yang tadi masalah sholat itu ihtiyatnya dengan apa? Dengan mengerjakan. Nah, yang masalah tadi akad nikah itu dibaca sampai 1, 2 kali, 3 kali, itu namanya diulang dengan tikror, dengan cara diulang. Jadi ihtiyat itu terkadang apa? Dengan tidak melakukan. Sebab kenapa dengan tidak melakukan? Sebab ada ihtimal haram atau kemungkinan haram dilakukan perbuatan itu. Hingga itulah ihtiyat itu terkadang ditinggalkan. Dan terkadang juga ihtiyat itu dengan mengerjakan. Sebab ada ihtimal, ada kemungkinan itu wajib atau kemungkinan harus dikerjakan. Dengan mengerjakan, ya seperti tadi, ya, masalah ihtiyat dengan mengerjakan itu seperti contoh yang tadi, yaitu mengumpulkan atau mengerjakan sholat tamam yaitu 4 rakaat dan juga mengerjakan qashar sholat 2 rakaat. Nah, sebenarnya kalau kita membahas ihtiyat itu banyak sekali permasalahan-permasalahan atau bentuk-bentuk dari ihtiyat. Dan ihtiyat itu atau kehati-hatian itu adalah sebuah perbuatan yang hasan. Jadi menurut fakih, menurut para ulama atau marja, kita melakukan ihtiyat, kehati-hatian itu merupakan sebuah perbuatan yang hasan atau yang baik. Bahkan terkadang ihtiyat itu juga menjadi wajib. Ihtiyat itu juga menjadi wajib terkadang seperti itu. Kepada siapa? Pada seorang yang bukan sebagai mujtahid atau tidak bertaklid misalkan. Tapi ingat, ya, tapi harus diingat, harus dipahami, jangan salah dipahami arti ihtiyat itu sendiri. Ya, jangan salah. Jadi ihtiyat itu adalah kehati-hatian.
ya, kehati-hatian di dalam beribadah. Jadi ada ihtiyat kehati-hatian dengan meninggalkan, ada ihtiyat dengan kehati-hatian dengan mengerjakan, seperti mengerjakan sholat qashar dan sholat tamam juga. Ada juga sholat ihtiyat dengan meninggalkan, yaitu misalkan hukum rokok kita nggak tahu, ihtiyatnya tinggalkan, ya. Ada juga ihtiyat dengan tikror, dengan mengulang, seperti tadi pada akad pernikahan dia mengulang sampai 3 kali, ihtiyat, ya. Ihtiyat dengan mengulang. Nah, kita ya, kita juga sebagai orang awam, ya, terkadang itu banyak sering salah memahami arti ihtiyat. Ya, arti ihtiyat. Jadi ihtiyat itu tidak semua. Jadi bukan semua orang itu bisa melakukan ihtiyat, enggak. Tidak semua orang bisa melakukan ihtiyat untuk dirinya sendiri, enggak. Jadi harus orang tersebut memiliki kemampuan keilmuan yang sudah ditetapkan atau yang sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ia pelajari di hauzah-hauzah, yaitu di ilmu keagamaan. Seperti misalkan di sini ada sebuah contoh, ya. Ihtiyat tidak boleh seperti misalkan terkadang ihtiyat itu tidak diperbolehkan seperti permasalahan dalam seperti darul amr bainal amrain, yaitu bisa jadi wajib, bisa jadi haram. Maksudnya seperti apa? Bisa dia haram, bisa juga dia wajib. Misalkan pada sholat Jumat, masalah sholat Jumat pada gaibnya imam zaman banyak sekali pendapat, ya, di antara fakih, di antara para fakih itu kan banyak ikhtilaf masalah sholat Jumat pada zaman gaibnya imam zaman, itu banyak sekali ikhtilaf. Sebagaimana ulama di sini mengatakan tidak ada bedanya di masa gaibnya imam atau hadirnya imam, ya. Tetapi wajib sama, kewajibannya sama seperti sholat zuhur. Maksudnya kewajiban sholat Jumat itu sama seperti kewajiban sholat zuhur. Sama. Sholat zuhur apa? Fardu ain. Sholat Jumat juga fardu ain. Gitu. Ada juga yang mengatakan sunnah pada zaman sekarang, yaitu pada zaman gaibnya imam. Boleh ia lakukan kedua-duanya. Ya, boleh ia lakukan, dia melakukan sholat Jumat juga, melakukan sholat zuhur juga. Dan masih banyak lagi, ya, kalau kita rujuk pendapat-pendapat para fakih atau marja. Nah, tapi di sini Anda tidak membahas nanti masalah sholat Jumat, itu ada pembahasannya di pembahasan masalah bab sholat. Kembali lagi, ya, lagi kepada masalah taklid. Nah, di sini misal ada seorang mujtahid, ya. Ada seorang mujtahid. Seorang mujtahid atau marja yang mempunyai sudah mempunyai kapasitas untuk melakukan istimbat, menyimpulkan sebuah hukum syar'i sesuai dengan pendapatnya. Pendapatnya ini berdasarkan dari Al-Quran dan riwayat-riwayat. Itu mujtahid atau marja. Dan seorang muqallid, ya, orang yang bertaklid. Nah, seperti kita ini kan kita seorang muqallid yang bertaklid. Ana bertaklid kepada marja, misalnya fulan, maka wajib ana mengikuti atau merujuk pendapat marja atau mujtahid yang ana ikuti itu. Wajib ana misalkan bermarja kepada marja fulan, maka antum misalkan kalian bertaklid atau mengikuti mengikuti kepada marja fulan. Berarti apa? Ketika kalian melakukan amalan-amalan ibadah sesuai dengan marja yang kalian ikuti. Tidak boleh kalian misalkan bertaklid kepada A tapi masalah ibadah mengikuti kepada B, nggak boleh. Nah, itu ada nanti juga perinciannya.
Jadi seorang mukhalid, orang yang mengikuti, yang bertaklid, maka ia wajib merujuk atau mengikuti pendapat faqih atau marja'nya. Nah, kalau di sini ada seorang berkata, ana dalam masalah ini ihtiyat ajalah gitu. Tidak bisa ia mengatakan ana ihtiyat saja, nggak bisa. Dia belum sampai kepada level ihtiyat, nggak boleh. Yang boleh melakukan ihtiyat itu orang yang mempunyai kapasitas juga kemampuan untuk berihtiyat. Dia bukan marji, tapi dia sudah mempunyai kemampuan untuk berihtiyat karena dia sudah belajar. Tapi kalau orang awam tidak boleh. Misalkan di sini jika misalkan ia sholat, ya. Nah, ini adalah permasalahan. Jadi kalau misalkan anak sholat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh marja yang anak ikuti. Si fulan, nggak boleh anak sholat, anak mengikuti si marja A, tapi anak sholat seperti apa yang dikatakan marja B, mustahid B, nggak boleh. Tidak boleh. Dan masalah ihtiyat sekali lagi, tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk berihtiyat, meskipun dia bukan seorang marja, bukan seorang mustahid, tapi dia mempunyai kemampuan untuk berihtiyat, berhati-hati. Karena dia mempunyai kemampuan, baru diperbolehkan. Tapi kalau orang awam, dia seorang mustahid, seorang mukhalid, orang yang masih mengikuti mustahid, tidak boleh ia berihtiyat, melakukan ihtiyat sendiri sesuai dengan keinginannya, tidak boleh. Jadi sekali lagi di sini itu adalah gambaran hukum taklid, bahwa permasalahan taklid adalah permasalahan yang sangat penting dan sangat serius di dalam fikih mazhab Ahlul Bait. Karena kalau ditanya, kamu taklid dalam ibadah, taklid kepada siapa? Kepada Ustadz Fulan. Salah. Wah, karena Ustadz Fulan kan selalu memberikan nasihat. Salah. Mau Ustadz Fulan memberikan 10.000 nasihat, kalau dia bukan marja, dia bukan mustahid, tidak boleh bertaklid kepadanya. Ya, dia hanya bertaklid, orang itu, Ustadz itu hanya dijadikan sebagai landas pemberi nasihat saja, bukan bertaklid dalam hukum ibadah. Haram hukumnya, tidak sah kalau kita beribadah bertaklid kepada Ustadz Fulan. Wah, karena Ustadz Fulan begini, nggak boleh. Tidak seperti itu bertaklid dalam mazhab Ahlul Bait. Bertaklid dalam mazhab Ahlul Bait harus kepada seorang marja, bukan seorang ustadz. Ya, bukan seorang ustadz. Sekali lagi, bahwa bertaklid di dalam mazhab Ahlul Bait adalah harus kepada seorang marja yang sudah memenuhi syarat-syarat kriteria yang termaktub di dalam kitab fikih. Jadi kalau ada orang yang di dalam mazhab Ahlul Bait, dia beramal seperti mazhab Ahlul Bait, tapi bertaklidnya kepada seorang ustadz, batal ibadahnya, tidak sah ibadahnya. Nah, nanti ada pembahasannya, dia harus mengkodok. Ya, dia harus mengkodok kalau berbeda dengan apa yang dikatakan oleh marja. Nah, itulah kenapa pentingnya masalah taklid di dalam mazhab Ahlul Bait. Dan sebenarnya bukan di dalam mazhab Ahlul Bait saja, dalam mazhab Ahli Sunnah juga seperti itu. Misalkan Syafi'i, orang yang bermazhab Syafi'i ya mengikuti apa yang dikatakan Syafi'i. Orang yang bermazhab Maliki ya mengikuti apa yang dikatakan Maliki. Nggak boleh dia beribadah, dia Syafi'i, dia beribadah sesuai dengan keinginannya. Nggak boleh dalam fikih Syafi'i, juga dalam mazhab Ahli Sunnah tidak diperbolehkan seperti itu. Tapi di dalam mazhab Ahlul Bait lebih ditekankan ada keistimewaan, ada perbedaan yang sangat mencolok di dalam mazhab Ahlul Bait dengan mazhab Ahli Sunnah dalam masalah taklid. Karena di dalam mazhab Ahlul Bait, orang yang kita ikuti
inti yang menjadi sumber rujukan hukum kita dalam ibadah yang disebut dengan marja itu wajib atau harus hidup. Tidak boleh sudah mati orangnya nggak ada terus kita ikuti. Oh bagaimana? Kalau kita ada permasalahan hukum, bagaimana orang yang sudah nggak ada sudah mati? Apakah harus digali kuburannya? Kan nggak mungkin. Ya itulah seorang marja atau seorang marja itu harus sudah harus hidup. Jadi perbedaan mazhab Ahlul Bait ya atau Syiah Imamiyah pencinta keluarga Nabi, jelas fikihnya itu memiliki perbedaan dengan mazhab-mazhab lain. Tapi bukan berarti ketika ada perbedaan terus wah satu sama lain saling menyalahkan. Enggak. Sesuai, kalau dia beribadah sesuai dengan mazhabnya, dengan ketentuan dari masing-masing mujtahidnya, ya sah. Ini sesuai mazhab A, sesuai dengan ibadah, sesuai dengan mazhabnya, ya sah. Ini sesuai dengan mazhabnya. Nggak bisa satu sama lain saling menyalahkan, nggak bisa. Misalkan kita sekolah SMP, SD, sampai kuliah, itu kan masing-masing sekolah mempunyai aturan yang berbeda-beda. Nggak bisa kan pemerintah menyalahkan? Nggak menyalahkan. Selama itu sesuai dengan ketentuan pemerintah nggak akan menyalahkan, kecuali keluar dari koridor aturan pemerintah, baru nanti dia akan di blacklist. Begitu juga mazhab yang ada mazhab yang ada sekarang ini, ketika memiliki perbedaan dan perbedaan itu tidak keluar dari kehendak Tuhan, tidak masalah. Kecuali kalau perbedaan itu keluar dari kehendak Tuhan, baru itu ibadahnya tidak akan diterima. Misalkan wah sudah ditetapkan bahwa sholat itu menghadap kiblat, lalu ada mazhab yang sholatnya bukan menghadap kiblat, nah itu baru tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah di sini kitab yang ana gunakan, di sini ada yang bertanya kitabnya apa? Kitab yang ana gunakan itu adalah kitab Minhajus Sholihin punya Ayatullah Sistani. Nah di situ kan ana sudah, sebelum ana mengisi seperti ini, ana udah share ya di TikTok di WA, ana sudah sebar bahwa pedoman atau rujukan yang ana gunakan adalah kitab Minhajus Sholihin milik dari Ayatullah Said Sistani, sesuai dengan fatwa Ayatullah Said Sistani. Nanti yang bab-bab fikih, nanti masalah toharo, masalah wudu, masalah sholat, sesuai dengan kitab dari Minhajus Sholihin juz pertama ya. Kalau ada yang mau dipertanyakan, tafadhol silakan. Sambil ana melanjuti, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Masalah bab taklid ya, jangan keluar terlebih dahulu, jangan keluar dari bab taklid dulu. Nanti masalah kalau sudah selesai, nanti baru akan dilanjuti bab sesuai dengan urutannya. Jadi sekali lagi ya, masing-masing mazhab mempunyai mustahid ya, mustahid. Kalau dalam Syafi'i mustahidnya Imam Syafi'i misalnya. Dalam Maliki mustahidnya Imam Maliki gitu. Masing-masing mempunyai mustahid, mengikuti masing-masing. Mazhab Ahlul Bait juga begitu. Mazhab Ahlul Bait Syiah Imamiyah mempunyai mustahid yang disebut juga dengan marja, baik yang tinggal di Iran, di Irak. Nah, mereka banyak marja-marja yang ada. Nah, ini permasalahan taklid adalah kita wajib mengikuti mazhab marja yang masih hidup, yaitu masih hidup, bukan yang sudah tidak ada. Nah, itu perbedaan yang mencolok di dalam mazhab Ahlul Bait.
Di sini nggak ada ya, dalam fikih itu nggak ada masalah membahas tentang ini keturunan apa, nggak ada hubungannya ya. Jadi kalau yang mau apa, yang nggak senang ya silakan keluar, ya, nggak usah dengerin, ya nggak usah didengarkan, silakan keluar ya, ikutilah jalan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin istilahnya gitu. Tafadhol kalau ada yang mau ditanyakan masalah bab taklid ya. Jadi memang sekarang banyak orang yang istilahnya memperkeruh antar umat ya, disebabkan ya karena kebodohan ya, disebabkan karena kebodohan atau disebabkan juga karena mungkin dia hidup broken home, di rumahnya tidak ada agama sama sekali, agama itu hanya dijadikan pajangan sehingga ya hatinya atau mulutnya itu ya penuh dengan kebencian. Nah ini bahaya, orang-orang seperti inilah bahaya yang bisa merusak agama ya, bisa merusak. Jadi yang merusak agama itu sebenarnya bukan orang luar, tapi orang dalam sendiri, orang Islam sendiri yang berusaha untuk memecah belah. Nah orang-orang non Muslim itu mengambil kesempatan di situ, mengambil kesempatan seperti apa untuk memperkeruh suasana. Jadi kembali lagi ya masalah taklidnya. Jadi Anda sudah jelaskan dari pertama tadi masalah muqaddimah tentang taklid. Jadi hukum taklid adalah wajib dalam mazhab Ahlul Bait. Jadi kalau ada seorang pengikut mazhab Ahlul Bait Syiah Imamiyah tidak bertaklid kepada seorang marja, maka nanti ibadahnya bisa dikatakan tidak sah atau batal. Kalau dia mengatakan ana bertaklid kepada Ustadz Fulan, salah. Bertaklid bukan kepada Ustadz. Sekali lagi, bertaklid bukan kepada seorang Ustadz, tapi kepada seorang marja yang sudah digariskan, ditentukan dalam fikih Ahlul Bait. Ya misalkan yang ana bawakan sekarang ini adalah kitab Minhajus Sholihin milik Ayatullah Said Sistani. Ya ana nanti akan memberikan pelajaran-pelajaran bab fikih itu sesuai dengan fatwa-fatwa dari marja Ayatullah Said Ali Sistani. Jadi harus wajib, sekali lagi wajib dalam bertaklid, ya. Bertaklid kepada seorang marja di dalam mazhab Ahlul Bait. Jadi ada yang disebut mujtahid, ada yang disebut muqallid, ada yang disebut dengan muqtad. Mujtahid adalah marja itu sendiri yang sudah memiliki kapasitas atau kemampuan untuk mengistimbatkan atau mengeluarkan sebuah hukum syar'i. Itu adalah mujtahid. Sekarang kalau seorang muqallid yang mengikuti adalah kita ini muqallid. Karena apa? Kita tidak mempunyai kemampuan untuk beristihad. Kita tidak mempunyai kemampuan untuk beristihad. Karena ya untuk sampai kepada jenjang mujtahid atau marja itu sangat panjang perjalanannya. Bisa dia bisa belajar itu bisa sampai puluhan tahun, bisa sampai 40 tahun, 50 tahun baru bisa sampai kepada jenjang seorang marja atau mujtahid. Sangat panjang sekali, tidak mudah gitu. Tidak seperti orang belajar di pesantren 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun terus bisa mengeluarkan fatwa. Enggak seperti itu, enggak semudah itu. Dalam mazhab Ahlul Bait itu tidak semudah itu. Beda mungkin dalam mazhab lain, dalam aturan ada sebagian organisasi yang mengeluarkan fatwa wallahu alam berdasarkan apa? Berdasarkan musyawarah, tidak. Jadi mengeluarkan sebuah hukum itu mujtahid tidak berdasarkan musyawarah. Misalkan para mujtahid kumpul musyawarah, diketok palu, lalu ini menjadi hukumnya ini, enggak. Masing-masing mengeluarkan sebuah hukum sesuai dengan kemampuannya seorang mujtahid itu. Enggak ada musyawarah. Hukum syariat tidak bisa dimusyawarahkan. Hukum syariat tidak bisa.
Kalau ada hukum syariat yang bisa dimusyawarahkan, repot nanti. Hukum syariat ini hukumnya haram sesuai dengan ketentuan musyawarah ini tok ketok palu, nggak bisa. Wah, repot nanti, berantakan hukum syariat seperti itu. Nanti berantakan seperti itu. Nah, di sini jadi sekali lagi bahwa ini adalah mukadimah ya. Mukadimah, Ana akan berikan pelajaran tentang fikih ini mulai Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu dan Minggu. Jadi sekali lagi bahwa bab taklid ini adalah bab yang doruri dan hukum taklid ini atau kita mengikuti seorang mujtahid atau bertaklid kepada seorang dalam mazhab tertentu, kepada marja tertentu atau mujtahid tertentu, itu berdasarkan hukum akal. Maksudnya akal itu meskipun ada riwayat dan ayat yang menjelaskan kita wajib untuk bertaklid sebagai orang awam, tapi secara akal menjelaskan. Kalau kita sakit, kita merujuk kemana? Ke dokter. Hukum akal mengatakan seperti itu. Kalau kita sakit, kita merujuk ke dokter, bukan kita merujuk ke tukang roti. Kalau lampu kita mati, listrik kita mati, yang akan kita panggil apa? Ya tukang listrik, yang paham listrik. Bukan yang kita panggil tukang bangunan, kan gitu. Kalau kita ingin membangun rumah, siapa yang kita panggil? Ya tukang bangunan. Kalau kita mau bangun rumah, kan gitu. Bukan tukang roti yang kita panggil. Nah, itulah hukum taklid itu secara akal, secara fitrah seperti itu, wajib kita bertaklid. Meskipun di situ ada dalil-dalil riwayat dan ayat. Ada yang bertanya, mana ayatnya? Karena Ana sudah katakan bahwa hukum bertaklid ini sudah jelas menurut akal. Bukan berarti tidak ada menurut syariat, menurut ayat. Nanti Ana akan bawakan ayatnya, Ana akan bawakan, tunggu. Nanti Ana akan bawakan pada sesi berikutnya. Ini berdasarkan hukum akal. Akal bisa menerima, kan Ana sudah katakan dari tadi. Ana sudah katakan bahwa bertaklid itu menurut akal bisa diterima. Kalau kita beribadah ini ingin benar dan sah, ya kita harus mengikuti orang alim, kan seperti itu. Kita merujuk kepada orang alim, bukan merujuk kepada orang jahil, kan gitu. Dan seperti tadi, orang sakit, dia merujuk kepada siapa? Ya kepada dokter, bukan kepada tukang roti. Dia ingin bangun rumah, yang dipanggil apa? Ya tukang bangunan, bukan tukang roti. Nah, itu secara akal. Meskipun ada dalil ayatnya, Anda belum membawakan dalil ayat dan riwayat. Tunggu, gitu. Tunggu, bukan gak ada. Jadi bukan berarti ketika Anda tidak membawakan ayat bukan gak ada, ya sabar, satu-satu. Belajar itu nggak selalu Anda jejalkan semua satu-satu, masih panjang belajar pembahasannya. Kalau bilang dalilnya dari kalangan sendiri, ya dalil masing-masing. Mazhab Syafi'i ada dalilnya, mazhab Maliki ada dalilnya, mazhab Hanafi ada dalilnya, mazhab Ahlul Bait, pencinta keluarga Nabi juga ada dalilnya. Dari mana dalilnya? Riwayat dari Nabi dan riwayat keluarga Nabi. Mulai dari riwayat Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Sayyidah Fatimah, Imam Ali Zainal Abidin, sampai riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Mahdi. Ada. Riwayatnya dari mana? Riwayat yang bersumber dari rumah kenabian, dari keluarga Nabi. Fikih Ahlul Bait banyak mengambil riwayat 99% melalui riwayat-riwayat keluarga Nabi. Karena apa? Mereka keluarga Nabi. Bukan katanya dalilnya dari kalangan sendiri. Bukan dari kalangan sendiri, dari kalangan keluarga Nabi. Dari kalangan keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi. Mana?
Yang kita ambil kalau ada perkataan ini, perkataan riwayat mana yang lebih dominan kebenarannya, dari dalam rumah atau luar rumah? Ya dari dalam rumah, dari keluarga Nabi. Ada riwayat dari keluarga Nabi, ada riwayat dari orang lain. Mana yang kalian ambil? Ya dari harus keluarga Nabi. Karena apa? Mereka hidup bersama Nabi. Seperti itu. Itu jadi kenapa? Bukan berarti mazhab Ahlul Bait Syiah Imamiyah tidak mengambil dalil fikih dari para sahabat. Enggak, mereka terlebih dahulu mengambil dalil fikih ketika tidak ada di Al-Quran, mengambil dari riwayat-riwayat yang berasal dari keluarga Nabi, para imam. Kecuali tidak ada dari para imam, baru nanti dari para sahabat. Level pertama Nabi, lalu keluarga Nabi, baru orang lain. Seperti itu. Harus jangan dari orang lain, dari orang lain baru dari Nabi. Salah seperti itu. Salah seperti itu. Kalau dia mengambil dari orang lain, Nabi dinomor dua kan banyak seperti itu sekarang. Ketika dia mengambil riwayat, bukan langsung dari Nabi, tapi dari orang lain, dari sahabat, tapi Nabi dinomor duakan, keluarga Nabi dinomor duakan. Salah seperti itu. Nah itu nanti dalam bab kalau kita mau menggodok. Anda tidak membahas sebenarnya ini, tapi karena ada pertanyaan yang pertanyaannya ini nyeleneh, itu biasanya ini orang-orang yang tidak suka kepada mazhab Ahlul Bait, atau tidak suka dalam tanda kutip, lalu mengeluarkan kata-kata, ya biasalah orang-orang seperti itu. Nah intinya kalau masalah tarawih itu nanti ya ada pembahasannya ya. Kalau masalah hukum tarawih jelas, kalau nanti kalau misalkan ada pembahasannya tarawih apakah ada di dalam mazhab Ahlul Bait, nggak ada. Yang ada sholat malam yang kalau dihitung bisa sampai 1000 rakaat. Kalau sholat tarawih paling banyak 21 rakaat. Tapi kalau dalam mazhab Ahlul Bait itu bisa sampai 1000 rakaat. Bukan nggak ada sholat di dalam bulan Ramadan. Banyak amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan puasa, di dalam mazhab Ahlul Bait itu banyak. Bukan hanya sholat saja. Ya kalau masalah tidak sesuai dengan ahli sunnah, masing-masing ahli sunnah tidak sesuai dengan mazhab Ahlul Bait. Kalau mau dikatakan kalau dikatakan mazhab Syiah Imamiyah tidak sesuai dengan mazhab ahli sunnah, ya kita juga mengatakan mazhab ahli sunnah tidak sesuai dengan mazhab Syiah Ahlul Bait, kan begitu. Beda, masing-masing sesuai dengan mazhabnya. Tidak boleh menyalahkan, tidak boleh memonopoli seperti itu. Dari mana? Ya kita sebagai mazhab Ahlul Bait, pengikut keluarga Nabi. Kenapa? Karena Nabi yang memerintahkan kita untuk mengikuti keluarganya. Inni tarikum fikumus tsaqalain kitabullah wa itrati. Wa itrati siapa? Wa itrati yaitu keluarga suci Nabi yang berjumlah 14 orang manusia suci, itu yang wajib kita ikuti. Memang kalau di sini ada menanya biasanya kalau yang pertanyaan nyeleneh itu dari Wahabi ya, karena kalau Wahabi itu kan pembenci keluarga Nabi ya. Kalau mazhab Wahabi ya udah pasti. Mazhab Wahabi itu selalu membuat kerusuhan, selalu membuat fitnah, selalu mengkafirkan, memusyrikan orang yang bermarkas di Saudi ya. Saudi itu kan adalah kumpulan-kumpulan dari para Wahabi yang bisa kita katakan dalam kutip itu perusak Islam. Dia Islam tapi dia sebagai perusak gitu. Nah karena itu banyak, kalau karena lihat komentar-komentar di sini banyaknya dari Wahabi ya, yang istilahnya celana-celana cingkrang ini yang selalu bukan hanya Syiah saja yang dimusrikan oleh Wahabi, ahli sunnah juga dimusrikan, dimaki-maki. Maka itu mereka itu kenapa mereka langgeng ya, karena duit mereka langgeng disebabkan mereka punya duit. Kayak itu, meskipun mereka rugi ya karena duitnya banyak ya terus ada. Coba kalau mereka duitnya nggak ada ya diam semua. Itu Wahabi. Jadi Wahabi ini memang
diciptakan ya oleh Amerika dan Israel itu untuk memperkeruh Islam yang berpusat di Saudi. Nah, kalau kalian lihat bagaimana itu makam Baqi ya dihancurkan oleh Wahabi. Orang dihancurkan, orang tidak boleh mencium kuburan Nabi, dikatakan syirik dan lain sebagainya. Keluarga kuburan Sayyidah Aminah ya dihancurkan banyak. Jadi sejarah-sejarah atau peninggalan Islam keluarga Nabi yang dihancurkan oleh para Wahabi. Maka itu kalau Anda lihat komentar di sini yang bukan keras ya, yang Anda lihat yang ini banyaknya dari Wahabi ya. Gak apa-apa, biar dia tahu gitu, Wahabi itu. Jadi intinya Wahabi ini ya perusak ya. Maka itu perusak di mana-mana, di masjid-masjid itu suka membuat kerusuhan seperti di Syria. Itu yang membuat kerusuhan siapa? Ya Wahabi. Itu Wahabi. Tuh kan DP dan F itu nih Wahabi. Wahabi. Selawat itu apa ya? Kalau berselawat itu kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Berselawat itu kita karena di Al-Quran ada innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah saja berselawat kepada Nabi, bukan Allah butuh, bukan berarti Allah butuh kepada Nabi, enggak. Allah ingin mengajarkan supaya kita berselawat kepada Nabi. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan apa? Innallaha wa malaikatu, Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Nah, Allah saja sebagai zat pencipta berselawat dan malaikat juga berselawat. Loh, kok kita nggak berselawat? Maka itulah Allah menyuruh kita untuk berselawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Seperti itu. Itu selawat. Nah itu tadi ya, jadi sempat sana kemari karena pembahasan intinya pembahasan taklid ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, kalau bisa pertanyaan berkisar tentang bab taklid ya, bab taklid dalam fikih, bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaklid ya. Bertaklid sesuai dengan ketentuan di dalam beribadah. Karena ketika kita beribadah bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi beribadah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah sesuai dengan keinginan kita, apa bedanya dengan iblis? Dengan setan, yang mana setan beribadah ingin sesuai dengan keinginannya. Maka karena itulah setan itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk ar-rajim yang terkutuk. Karena apa? Dia ingin beribadah sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan kehendak Allah. Nauzubillah, kita jangan seperti itu, beribadah sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita harus beribadah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa ana sampaikan ya. Kalau masalah di Indonesia nggak ada marja, bukan karena ya memang tidak ada yang sampai untuk ke sana. Karena untuk menjadi seorang marja itu ya nggak bisa ditempuh belajar setahun, 3 tahun, 4 tahun, itu puluhan tahun, bisa jadi 30 tahun dia harus belajar, karena banyak sekali jenjang-jenjang yang harus dia lalui. Seperti misalkan orang untuk menjadi seorang profesor itu kan nggak mudah, harus dia belajar dulu begini, kuliah S1, S2, S3, doktor dan lain sebagainya, harus ada jenjang. Marja juga begitu, harus ada jenjangnya itu ya seperti itu, panjang sekali. Maka itu kalau kita lihat marja-marja yang ada di mazhab Ahlul Bait itu ya rata-rata umurnya sudah lanjut usia. Karena apa? Ya karena untuk sampai ke sana itu panjang sekali. Karena itulah kenapa di Indonesia ini nggak ada ya, karena memang ya salah satunya belum ada yang mampu untuk ke sana. Karena salah satunya belum ada yang ke sana. Untuk menjadi marja itu sulit. Bukan mustahil, mungkin. Kalau kita lihat ada yang
Dari ada yang selain dari Iran dan Irak itu ada yang dari Bahrain, ada yang dari Afgan, ada yang dari Pakistan, ada mereka. Ya meskipun satu orang dari, tapi ada. Tapi memang kalau dari Indonesia belum ada. Ya, Ana nggak melanjuti masalah kesesatan Wahabi ya. Kesesatan Wahabi itu udah jelas ya. Ana nggak bahas lagi. Kalau dari mustahid ya, wallah alam ya. Kalau ini kayaknya mustahid pun belum ya. Kalau mustahid pun kayaknya belum. Dan untuk mencapai mustahid pun, jangankan mustahid, hujatul Islam. Jadi sebelum mustahid ada jenjang hujatul Islam. Nah itu pun sampai situ pun belum ada di Indonesia. Kalau masalah fatwa dari Said Ali Khamenei dengan pendapat Said Ali Sistani, ya ada perbedaan, ada kesamaan. Banyak kesamaannya dari perbedaannya. Kalau kita lihat fatwa-fatwa rahbar Said Ali Khamenei dengan fatwa dari Said Ali Sistani itu banyak perbedaan, banyak kesamaan. Perbedaan ada nggak? Ya ada. Ya tadi kitab Ayatullah Sistani ini terjemahannya kalau nggak salah fikih Islam, kalau nggak salah itu fikih Islam ya dulu. Ada udah lama itu, tapi Allah alam sekarang ada apa enggak ya? Ada putih itu fikih Islam tebel ya. Ya sesuai dengan. Tapi kalau khusus terjemahan bahasa Indonesia nggak ada. Tapi kalau bahasa Arabnya banyak ya. Seperti Minhajus Sholihin, Al-Istifta'at, Musyajjar, banyak. Kalau kita fikih Ayatullah Sistani yang bahasa Arab ya banyak sekali. Iya memang ana orang Syiah, mazhab Ahlul Bait, pengikut pencinta Ahlul Bait. Orang ana mengajar fikih Ahlul Bait kok masih ditanya mungkin orang ini Syiah, ya udah jelas. Orang ana mengajar fikih Ahlul Bait, fikih Syiah Imamiyah, udah jelas orang Syiah, orang mazhab Ahlul Bait, pencinta Ahlul Bait, nggak usah ditanya lagi. Apa yang ditanya lagi? Jadi orang dagang es, masih ditanya, ini orang penjual es. Nah itu akalnya nggak bekerja. Orang itu akalnya, orang yang nanya ini akalnya. Orang gadawan dagang es, misalkan orang mikul es, dagang es, ditanya, Bapak ini jual es. Kan aneh, udah tahu dia bawa es, ditanya apa jual es. Jual dia nggak tahu. Kan udah jelas, anak ini mengajar fikih Ahlul Bait. Fikih Ayatullah Sistani, kitab Minhajus Sholihin, udah jelas anak adalah orang Syiah pengikut mazhab Ahlul Bait, nggak usah ditanya lagi. Kalau tidak ada yang bertanya tentang bab taklid ya. Tadi bertanya tentang ayat riwayat itu ada. Ini kan kita masih membahas tentang bab taklid secara akal, menurut akal. Masih panjang pembahasannya. Satu-satu ya.
ini at-taqlid yajib ala mukallaf ala kulli mukallaf lam yablugh rutbatal istihad an yakuna fi jami' ibadatihi wa muamalatihi wa sa'iri af'ali wa turuqihi muqallidan aw muhtatan illa an yahsula lahul ilm bi annahu la yalzam min fi'li aw tarki mukhalafata li hukmi ilzam walau mithla hurmat at-tashri'. Jadi wajib setiap mukallaf yang belum sampai tingkatan istihad pada seluruh ibadahnya dan muamalahnya dan seluruh perbuatannya, ya baik melakukan atau meninggalkan, dia mengikuti, dia sebagai muqallidan, dia sebagai muqallid atau sebagai muhtad yang hati-hati kalau belum dia sampai tingkatan mustahid. Illa an yasul, kecuali dia sudah mendapatkan ilmu bi annahu la yalzam min fi'li at-tarki, kecuali dia mendapatkan ilmu yang tidak melazimkan dia untuk mengerjakan atau meninggalkan dan tidak bertentangan mukhalata li hukmil ilzam, yang bertentangan dengan hukum yang ilzam, yang wajib, walau seperti juga yang diharamkan, baik yang diwajibkan atau ya yang dihalalkan atau yang diharamkan. Au yakun al-hukum min dururiyatid din awil mazhab. Jadi atau juga hukum yang dia itu bagian dari dururiyatuddin, nggak wajib. Seperti tadi Anda bilang sholat itu merupakan dururiyatuddin. Semua mazhab sepakat bahwa sholat itu wajib, sholat 5 waktu ya, sepakat. Nggak ada yang mengatakan satupun mazhab sholat 5 waktu nggak wajib. Nah itu dururiyatuddin, nggak wajib kita taklid. Anak taklid sholat maghrib 2 rakaat kepada marja fulan, nggak boleh. Karena apa? Dia dururiyatuddin. Anak taklid homer haram itu kepada marja fulan, nggak boleh, karena dururiyatuddin. Kalau dia dari dururiyatuddin yang sudah menjadi ketetapan agama di seluruh mazhab, tidak boleh kita bertaklid, atau ketetapan di sebuah mazhab. Kama fi ba'dil wajibat awil muharraman, seperti sebagian di kewajiban-kewajiban dan muharramat, wa katsirun minal mustahabat wal mubahat, dan juga banyak dari hal-hal yang disunahkan dan dimubahkan. Wa yuhris kaunuhu minha bil ilmi wujdani awil itmi'nan al hasil minal manasyi al uqalaiyah kasya wa ikhbaril khabir al muttala' alaiha. Juga dia apa yang dikuak, ya sesuatu yang bisa dimunculkan, dikuak dengan ilmu wujdani. Wujdani itu secara fitrah ya, atau dia mendapatkan karena ketenangan. Dari mana? Dari orang-orang yang berakal, dari orang-orang dari habar-habar yang ada di sekitarnya, dari orang-orang yang mengetahui tentang hukum, bahwa hukum ini seperti ini. Misalkan kita mengetahui hukum ini haram, dari mana? Kita nggak kenal sama marjanya, kita nggak pernah baca buku. Kita mendapatkan berita dari fulan menyampaikan bahwa dia telah membaca hukum ini halal. Nah, kalau terus kita meyakini atau kita merasa tenang apa yang dikatakan itu sesuai, maksudnya boleh kita mengamalkannya. Kita mendapatkan kabar, bukan dia yang mengeluarkan hukum, dia menyampaikan. Misalkan Anda menyampaikan seperti ini, hukum ini haram, terus kalian mendengar karena Anda mengajar sesuai dengan kitab yang ada, lalu kalian percaya, tenang bahwa ini memang berasal dari kitab, boleh kita mengambilnya. Kita nggak harus kita belajar langsung dari marjanya atau kita membaca. Kita mendapatkan dari habar-habar orang yang bisa kita percaya, itu boleh kita terima. Amalun ghairu mustahid bila taklid wala ihtihad batil. Nah, itu dia. Amalan atau ibadah yang mana dia bukan seorang mustahid, tanpa bertaklid dan juga tidak berihtiyat, batil. Amalannya batil, salah. Amalannya batil atau tidak sah. Bima'na annahu la yajuz lahul al-istiza' bihi ma lam ya'lam bi mutabaqatihil waqi', dan tidak boleh, dan selama itu tidak sesuai dengan realita yang ada hukum sebenarnya dari mustahid, maka dikatakan batil. Illa an yahsullahu ilm bi muwafaqati li fatwa man yajib alaihi taqlidu fi'lan. Nah, kecuali ketika dia bertaklid lalu perbuatan sebelumnya itu sesuai dengan apa
apa yang dia takliti. Misalkan anak sebelumnya tidak bertaklid, anak beribadah, lalu anak tahu hukum bertaklid, anak taklidlah kepada fulan. Ternyata amalan-amalan ibadah anak yang sebelumnya itu sesuai dengan apa yang anak bertaklid kepada marja fulan, maka sah. Kalau yang tidak sesuai, wajib diulang. Gitu. Nah, nanti ini kama saya tibadu mawaridu fi mas'alati al-hadi asyara. Nanti ini akan dijelaskan pada permasalahan berikutnya. Masalah taklid masih belum habis ya. Ini saja yang bisa Anda sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok Anda lanjuti pada waktu yang sama ya. Dan melanjuti pelajaran atau melanjuti bab berikutnya. Ini saja yang bisa Anda sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.